Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga, yaitu tentang menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, kalian perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen berikut. Diketahui jika panjang sisi AB adalah 40 cm, panjang BC 20 cm, dan panjang RS 16 cm, dan panjang PS adalah 15 cm, maka tentukan panjang sisi AD, BC, PQ, dan QN. Nah, itu untuk pertanyaannya. Kemudian untuk yang kedua, jika besar sudut A itu adalah 60 derajat dan besar sudut B adalah 40 derajat, pertanyaannya, berapakah besar sudut R dan sudut S? Baik, sekarang kita masuk ke penyelesaian dari soal yang tadi. Nah, jadi untuk bangun tersebut tadi diketahui bahwa bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS, sehingga sesuai dengan syarat-syarat kekongruenan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Maka untuk penyelesaian yang A itu untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, maka terlebih dahulu kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu, nah kalian bisa sambil perhatikan gambar yang sudah tertera pada slide berikut. Nah, itu sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sehingga panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi PQ. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Kemudian sisi DC bersesuaian dengan sisi SR, sehingga panjang sisi DC sama dengan panjang sisi SR. Nah, kemudian sisi AD bersesuaian dengan sisi PS, sehingga panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Nah, itulah cara untuk menentukan sisi-sisinya yang bersesuaian. Nah, dengan demikian, jika panjang AB-nya adalah 40 cm dan panjang BC-nya adalah 20 cm dan kemudian panjang RS-nya adalah 16 cm dan terakhir panjang PS-nya adalah 15 cm, maka panjang AD tadi sama dengan panjang PS karena PS-nya diketahui 15 cm sehingga panjang AD-nya juga 15 cm. Kemudian panjang DC sama dengan panjang SR. Seperti yang diketahui tadi, panjang SR atau RS adalah 16 cm, sehingga panjang DC-nya juga 16 cm karena mereka saling bersesuaian. Kemudian, untuk panjang QR itu sama dengan panjang BC. Karena panjang BC-nya diketahui 20 cm, sehingga panjang QR-nya juga 21 cm. Nah, kemudian untuk sisi PQ itu sama dengan sisi AB ya. Nah, karena sisi AB-nya diketahui 40 cm, maka sisi PQ-nya juga memiliki panjang 40 cm. Jadi, itu adalah cara untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari soal kekongruenan. Selanjutnya, untuk penyelesaian yang B, untuk menentukan besar sudut R dan besar sudut S, maka terlebih dahulu kita harus menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalian bisa sambil memperhatikan gambar yang tertera, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut P, sehingga besar sudut A itu sama dengan besar sudut P. Selanjutnya, untuk sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sehingga besar sudut B itu sama dengan besar sudut Q. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut R, maka besar sudut C sama dengan besar sudut R. Nah, dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut S. Maka itu adalah cara untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian.
Dengan demikian, jika besar sudut A adalah 60 derajat dan besar sudut B adalah 40 derajat, maka besar sudut P itu sama dengan besar sudut A. Karena didapatkan dari sudut-sudut yang bersesuaian tadi, sehingga kita dapatkan besar sudut P adalah 60 derajat. Nah, dan besar sudut Q itu sama dengan besar sudut B. Karena besar sudut B diketahui 40 derajat, maka besar sudut Q adalah 40 derajat. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, untuk sudut-sudut yang segaris itu memiliki besar sudut yaitu 180 derajat. Karena besar sudut R itu segaris dengan besar sudut Q, maka ketika dijumlahkan, besar sudut mereka adalah 180 derajat. Sehingga kita kurangkan kedua sisinya dengan besar sudut Q, maka didapatkan besar sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q. Maka besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat, sehingga kita dapatkan besar sudut R adalah 140 derajat. Selanjutnya untuk besar sudut S. Nah, sama seperti tadi, karena besar sudut S segaris dengan besar sudut P, maka besar sudut mereka adalah 180 derajat ketika dijumlahkan. Maka untuk besar sudut S itu sama saja dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut P. Sehingga untuk besar sudut S itu 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka besar sudut S adalah 180 derajat. Jadi besar sudut R adalah 140 derajat dan besar sudut S adalah 120 derajat. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.